saya pengen dong usaha saya dibuka orangnya biar dagangannya laris. Ya gimana mau laris kalau orangnya nggak ahli sedekah? Bagaimana laris kalau orangnya sholat 2 rakaat sebelum subuh aja nggak pernah? Gimana mau laris dagangannya? Kalau pengen laris dagangannya, yaitu dunia dan seisinya jalankan. 2 rakaat sebelum sholat subuh jalankan. Tuh, kalau pengen laris dagangannya. Ya kalau mau pengen laris, sholatnya masih malas-malasan, gimana mau ditolong sama Allah? Ya, mungkin kalau dagangan saya laris, ibadah saya enak kali, telat. Yang lagi butuh aja nggak bersungguh-sungguh sama Allah, apalagi di saat lagi nggak butuh. Udah nggak bakalan gitu kan. Kita kadang sering gitu kalau lagi sakit. Apa yang ada dalam pikiran kita, misal teman-teman berpikir, coba kalau saya sehat mungkin ibadah saya jadi enak. Tuh, satu. Coba kalau saya punya duit, mungkin sodako saya banyak. 2. Ketiga lagi, coba kalau semisal saya nggak punya hutang, mungkin ibadah saya nikmat. 3. Hal-hal seperti itu sudah ada pendahulunya. Disebutnya kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel udah seperti itu. Ya, jadi beralibi, beralasan untuk melakukan ibadah dengan alasannya gara-gara ada masalah, itu telat. Apa kata Allah? Kamu yang lagi butuh saya aja kamu nggak sungguh-sungguh, gimana kamu lagi nggak butuh? Yang lagi butuh sehat aja kamu nggak sungguh-sungguh mendekat kepada saya, gimana kalau lagi nggak butuh? Gimana kalau dikasih sehat? Kamu yang yang lagi benar-benar butuh pertolongan saya untuk melunasi hutang aja kamu nggak sungguh-sungguh dalam mendekat kepada saya, gimana kalau kamu lagi nggak punya hutang dalam keadaan enak? Tuh teman-teman, digituin sama Allah. Makanya ayo pelan-pelan kita belajar, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang seperti itu ya. Yuk lakukan kebaikan tanpa tapi. Ya, sedekah nggak mesti banyak. Apapun yang Allah titipkan, ayo bagi seberapapun sodakohkan. Makanya banyak ulama yang mengajarkan salah satu kebaikan kecil itu kita berbagi di setiap pagi, di setiap subuh. Nggak peduli isinya 1.000 kek, 2.000 kek, 5.000 kek, 10.000 kek. Yuk lakukan kebaikan-kebaikan rutin setiap pagi. Kita sedekah setiap sholat subuh, sehabis sholat subuh usahakan sisihkan sebagian rezeki kita diniatkan sedekah. Tuh, niatkan sedekah. Nanti kalau sekilanya sudah terkumpul, baru berikan kepada yang membutuhkan. Nah itu dahsyat orang yang kayak gitu. Yang punya usaha dijamin laris usahanya. Yang lagi sakit insya Allah jadi jalan sehat dan sembuhnya. Yuk, yang lagi sulit insya Allah dari jalan kemudahannya. Nah karena alhamdulillah teman-teman, alhamdulillah sesuatu yang sangat luar biasa diterapkan juga oleh jamaah-jamaah kami. Banyak yang mengikuti hal ini, banyak. Ada salah satu, mungkin saya pernah bercerita ya, ada salah satu jamaah kami. Jadi pertama kali kenal dengan kami itu, beliau hanya memiliki tempat usaha yang ukurannya 4x4. Hanya ukuran 4x4, itu usahanya waktu itu adalah Gibson. Ya, usahanya adalah Gibson. Hanya ukuran 4x4. Di mana untuk memulai usahanya tersebut, beliau melakukan perkara riba. Ya, hutang ke bank, perkara riba. Kemudian kesulitan untuk membayarnya setiap bulan. Karena usahanya semakin menyusut. Bukannya laris, bukannya rame, banyak Gibson yang akhirnya karena nggak dipakai-pakai akhirnya pada rusak. Nah, intinya hampir di alam kebangkrutan. Singkat cerita, saya waktu itu lagi renovasi majelis yang pertama. Nah, lagi renovasi, masang list segala macem. Nah akhirnya orang tersebut penasaran nanya rumahnya di mana dan lain sebagainya. Ya pikiran saya waktu itu dia nanya rumah karena mau dikirim gitu kan. Namun singkat cerita ternyata orangnya penasaran ingin ikut ngaji bahasanya. Nah begitu beliau datang ikut ngaji, apa yang beliau pikirkan saat itu, ternyata semua permasalahan hidup saya saat ini sedang dibahas. Saat ini sedang dikupas. Begitu saya menasehati kepada jamaah-jamaah, ayo siapapun yang lagi sulit hidupnya, ayo jangan sampai sulitnya hidup menghalangi kita berbuat baik. Siapapun yang ekonominya lagi sulit, jangan sampai ekonomi kita sulit menghalangi kita untuk berbuat baik. Siapapun yang lagi sakit, jangan sampai sakit kita menghalangi kita untuk berbuat baik. Nah, dari hal seperti itu orangnya merenungkan, orangnya meresapi, kemudian mereka mempraktekkan. Hanya berapa sih uang paling 500 perak, uang paling 1.000 perak, uang paling 2.000 dikumpulkan rutin selepas sholat subuh. Apalagi orang tersebut menjalankan 2 rakaat sebelum sholat subuh, kemudian sholat subuh berjamaah, pulangnya bersedekah. Dikumpulin, nah begitu udah 1 bulan disedekahkan.
Ada yang diinfakkan ke masjid, ada yang dikasih ke anak yatim dan lain sebagainya. Subhanallah teman-teman. Sekarang bukan hanya tempat Gibson saja. Sekarang menjadi toko material. Bukan hanya toko material saja. Sekarang menjadi toko kayu. Bahkan beliau itu ketika ada masjid, ada musola, sedang renovasi, sedang membangun tanpa dibayar teman-teman. Apa yang dibutuhkan disokong semua sama beliau. Yang berawal dari apa? Gibson saja hampir bangkrut. Begitu mengikuti nasihat-nasihat yang ada di majelis kami, ternyata usahanya subhanallah, Allah bikin melejit. Allah bikin melejit. Dan di saat itu ia sadar, ini semua karena kebaikan Allah. Maka ketika ada masjid, lagi renovasi, langsung butuhnya apa? Semen, ini. Diberikan tanpa meminta bayaran. Butuhnya apa lagi? Ini, dah, berikan. Tuh. Bahkan yang unik lagi, beliau mengikuti nasihat di sini. Ketika ada yang membeli barangnya, kemudian belum dibayar, orangnya berhutang. Beliau sampai gini, hanya mengingatkan hutangnya. Terkait orangnya mau membayar berapa, dibiarkan. Bu, hutang Anda yang ingetin ya. Saya enggak saya catat. Pokoknya Anda ingatnya berapa itu yang Anda bayar. Kalau sudah ada, kalau belum ada ya udah kapan adanya. Semoga saya masih hidup, Anda juga masih hidup, begituin. Subhanallah teman-teman, nggak pakai lama, mereka yang berhutang cepet bayarnya. Langsung, Pak, ini saya udah keberapa? Nggak tahu, ibu ingatnya berapa, itu aja. Kalau ibu anggap udah lunas, berarti udah lunas. Gitu. Dahsyat banget itu orang, Masya Allah. Dan subhanallah teman-teman, mengalir deras. Dan itu diikuti oleh jamaah-jamaah yang lain. Sedikit demi sedikit, mulai pada membuktikan, mulai pada mengamalkan. Oh ternyata, kalau kita ingin dipermudah perkara ekonomi, perkara rizki, makanya jangan pernah pelit. Gitu teman-teman. Sehingga kita dinyatakan layak oleh Allah untuk dititipi banyak. Kalau dititipi 10.000, jangan sampai 10.000 habis untuk perut sendiri. Dititipi 1 juta, jangan sampai 1 juta habis untuk perut sendiri. Yuk, berapapun yang Allah titipkan, jadikan perantara kebaikan bagi yang lain. Pasti kita dinyatakan layak untuk dititipi banyak. Ya, pasti kita dinyatakan layak untuk dititipi banyak. Allah titipi 50.000, dari 50.000 sama sekali nggak ada untuk berbagi. Allah titipkan 1 juta, dari 1 juta sama sekali nggak ada untuk berbagi. Maka apa? Orang seperti ini dinyatakan tidak layak untuk dititipi banyak. Namun ketika ada orang punya 10.000, dari 10.000 dia bisa berbagi. Dititipi lagi, ditambahin sama Allah 50.000, dia berbagi lagi. Dititipi lagi 1 juta, dia bisa berbagi lagi. Sama Allah dikurangin lagi jadi 100.000, dia tetap berbagi. Maka orang-orang yang seperti ini, orang yang dinyatakan layak untuk dititipi banyak. Itu tipsnya teman-teman. Jadi rizki sudah ada takarannya, namun titipan nggak ada takarannya teman-teman. Ya, barakallah. Rizki itu ada takarannya. Rizki kita udah ditentukan sekian. Dan nggak akan tertukar rizki kita dengan siapapun. Namun titipan itu beda teman-teman. Titipan itu beda. Karena rizki itu udah dijamin. Setiap anak cucu Adam itu udah dijamin rizkinya, kadarnya udah dijamin. Udah ditentukan segini. Namun perkara titipan, semua orang beda-beda. Yuk, misal kita hari ini misal ditentukan rizkinya oleh Allah. Allah misal uang 100.000. Namun bisa lebih dari 100.000 jika Allah ingin menitipi untuk kita sebagai perantara kebaikan bagi yang lain. Kira-kira orang ketika dititipi nggak amanah, kira-kira akan dititipi lagi nggak? Enggak kan? Begitupun diri kita kalau dititipi rizki nggak ada perantara kebaikan, nggak akan dititipi lagi. Ya, nggak akan dititipi lagi. Makanya hayu supaya kita layak untuk dititipi banyak, berapapun yang Allah titipkan, jadikan perantara kebaikan bagi yang lain. Yuk, kita lihat ketika ada pedagang sepi, yuk jangan prasangka buruk, jangan menghina pedagangnya. Justru kita beli, dibeli dagangannya. Karena boleh jadi kita saat membeli adalah harapan dia dari pagi sampai siang. Tuh teman-teman. Tuh, jadi kalau kita beli dagangan orang laris, biasanya mereka hanya bahagia saja. Namun kalau kita membeli dagangan orang yang sedang sepi, mereka bukan hanya bahagia, terkadang mereka juga mendoakan kebaikan. Itu teman-teman. Ya. Jadi, yuk kalau misal kita lagi jalan-jalan, pengen beli jajan nih sama anak, sama istri, pengen beli jajan, entah seblak kek, entah cilok kek, entah batagor kek. Yuk, kalau beli di tempat yang ramai itu biasa aja. Namun beli di tempat sepi itu luar biasa. Ada pedagang yang sepi, sedikit pembeli, yuk kita beli.
Karena boleh jadi kitalah yang diharapkan dari pagi sampai sore. Mereka mengharapkan ada yang beli, mengharapkan ada yang mampir. Nah, ketika kita beli, lihat orang pedagang sepi, biasanya ketika dia membeli, lahir doa-doa baik. Itu yang kita mohonkan. Karena boleh jadi kehidupan kita doanya udah banyak, boleh jadi doa kita belum diterima. Namun di saat ada doa orang yang berbahagia sebagai bentuk rasa syukur, di saat itu doa itu diterima, wah, kita dapat keberkahannya. Itu teman-teman. Ya, seperti itu. Itu ayo, makanya hal-hal seperti itu dibiasakan. Hal-hal seperti itu dilatih supaya kita layak dititipi banyak. Ya, supaya kita layak dititipi banyak. Kalau dititipi 10.000 habis perut sendiri, dititipi 1 juta habis untuk perut sendiri. Gimana mau dititipi banyak? Ya, itu tipsnya ya. Makanya sebetulnya baru kalau jimintan. Segala sesuatu itu tergantung daripada kitanya. Kan jelas Allah bersama dengan orang yang sabar, Allah menambah nikmat kepada orang yang bersyukur, azab Allah sangat pedih kepada orang yang kufur. Kan jelas. Ya udah, kalau kita ingin ditambah nikmatnya sama Allah, maka jadilah orang yang pandai dalam bersyukur dan jadikan setiap apapun yang Allah titipkan sebagai perantara kebaikan bagi yang lain. Makanya memohon kepada Allah, ya Allah, hamba memohon kepadamu, ciptakanlah amal-amal yang baik untuk hamba, amal sebagai bekal keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat hamba. So, yang kita minta adalah amal yang baik, amal sebagai bekal keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Kira-kira kalau kita beramalnya harus dengan materi, kira-kira dicukupkan nggak materinya? Kalau kita beramalnya harus dengan tenaga, kira-kira disehatkan nggak badannya? Hansa Sob Barokallah. Ya, kira-kira disehatkan nggak badannya? Ya kan? Kalau kita berdoa, ya Allah, hamba memohon kepadamu, ciptakanlah amal-amal yang baik untuk hamba, amal sebagai bekal keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat hamba. Kita beramal dengan materi, dicukupi materinya oleh Allah untuk berbagi. Kita beramal dengan tenaga, disehatkan badannya. Kita beramal dengan pertolongan, diluangkan waktunya. Tuh teman-teman. Makanya orang yang cerdas itu bukan ya Allah berilah hamba rizki. Rizki udah pasti diberi. Ya, orang yang cerdas itu, ya Allah, hamba mohon ciptakan amal yang baik untuk hamba, amal sebagai bekal keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat hamba. Jalan keselamatan, jalan kebahagiaan, segala kebaikan, segala keberkahan Allah berikan. Bahkan diberikannya jadi amal untuk kita. Betapa beruntungnya orang yang seperti itu. Lagi jalan, karena udah berdoa, ciptakan amal yang baik, boleh jadi ada ada kayu di jalan disingkirkan sama dia. Jadi amal baik. Adanya amal baik harus dengan menyingkirkan kayu, disehatkan badannya, dikuatkan tenaganya. Ayo, mohon kayak gitu yang lagi sakit, doakan agar Allah ciptakan amal yang baik, amal sebagai bekal keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat. Ya, andaikan amalnya harus dengan materi, udah pasti dicukupin materinya. Udah pasti atuh. Yuk, makanya sekarang doanya bukan salah ya, doa yang dulu bukan salah, perbaiki. Misal, ketika yang minta rizki enggak dikasih-kasih sama Allah, makanya dirubah. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, cukupilah hamba dari rizkimu yang halal. Kayakanlah hamba dengan amal, kayakan hamba dengan ilmu, kayakan hamba dengan karuniamu. Yuk, kalau kita bisa berdoa seperti itu, istiqomah, bahkan paham dengan doanya, kita akan menjadi orang-orang yang hebat di mata Allah. Satu, dicukupi sama Allah dari rizki yang halal, dijauhkan dari yang haram. Kedua, dikayakan dengan amal, hidupnya setiap saat, setiap hari hanya untuk beramal. Entah amalnya dengan materi, pasti dicukupkan rizkinya. Entah amalnya dengan tenaga, pasti disehatkan badannya. Entah amalnya dengan apapun, diluangkan waktunya. Ini, kayakan hamba dengan amal, kayakan hamba dengan ilmu. Yuk, orang yang memiliki ilmu tidak akan pernah gelap hidupnya. Tidak akan pernah. Karena ilmu adalah cahaya. Cahaya yang bisa merubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih taat, pribadi yang lebih manfaat, pribadi yang lebih sehat. Dan ilmu adalah cahaya. Cahaya yang menerangi jalan kita. Jalan menuju pulang kepada Allah. Ilmu juga cahaya. Cahaya yang menuntun diri kita menuju keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat kita. Yuk, minta agar dikayakan ilmu. Yang ketiga, keempat, minta dikayakan karunia. Karunia itu apa? Kebaikan-kebaikan yang Allah berikan tidak kepada semua orang. Contoh,
Allah titipi tangan kita adalah bimbingannya. Allah karuniakan, Allah kayakan dengan karunia. Boleh jadi dengan kita menengadahkan kedua tangan kita ke atas, setiap ada orang berdoa, boleh jadi asbab terijabahnya doa. Boleh jadi ketika saudara kita, keluarga kita, pasangan kita sedang sakit, kita pegang dengan kita baca bismillah, baca Al-Fatihah, kita pijit pelan-pelan, jadi jalan sembuhnya. Itu orang kalau sudah dikayakan karunia, Masya Allah, dia akan menjadi perantara kebaikan bagi siapapun, kebaikan-kebaikan dari Allah bagi hamba-hambanya. Ayo. Allah titipkan mata. Matanya apa? Udah dikasih karunia. Dia melihat ada orang sakit. Dia doakan, ya Allah, hamba mohon karuniakan sembuh. Boleh jadi dari doa kita, buah daripada pandangan kita, akhirnya jadi sembuh penyakit-penyakitnya. Ayo teman-teman. Sekarang belajarnya kayak gitu. Sekarang yang kita kedepankan kayak gitu. Karena apa? Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi yang lain. Ya. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi yang lain. Allah titipkan apapun, jadikan diri kita manfaat. Pengen nggak teman-teman punya tangan, di mana tangan teman-teman ketika ada anak rewel, dipegang, diusap-usap kepalanya, dalam hati, Robbi habli minas sholihin, ya Allah jadikan ini anak yang soleh. Ternyata lewat perantara tangan dan doa kita, Allah karuniakan hidayah, Allah karuniakan cahaya, anak tersebut jadi anak dan soleh, anak yang soleh. Mau kayak gitu? Misal pasangan lagi sakit, kita pegang doang, yang sabar ya Pak ya. Pasti adanya penyakit, pasti Allah punya maksud. Dalam hati berdoa, ya Allah, karuniakan sembuh. Nah, orang tersebut akhirnya sembuh. Tuh teman-teman, makanya minta itu yang mulia, jangan minta yang sudah ditentukan. Minta itu yang berkualitas, jangan minta yang sudah ditentukan diminta. Yuk, di-upgrade sedikit. Ya Allah, hamba mohon kepadamu, cukupilah hamba dari rizkimu yang halal. Kayakan hamba dengan amal, kayakan hamba dengan ilmu, kayakan hamba dengan karuniamu. Kenapa nggak minta dikayakan rizki? Nah, siapa kita? Rasulullah aja doanya bukan minta dikayakan rizki. Justru Rasulullah doanya, ya Allah, hidupkanlah hamba bersama dengan orang miskin dan matikanlah hamba dalam keadaan miskin. Itu doa daripada Rasulullah. Kenapa Rasulullah berdoa seperti itu? Karena sadar, jangan sampai kita punya angan-angan banyak hartanya. Karena ada dalam sebuah hadis disebutkan ketika Rasulullah lagi ngumpul dengan para sahabatnya. Kemudian ada salah satu sahabat bertanya namun bercanda. Ya Rasulullah, engkau menyampaikan bahwasanya kami adalah sahabat-sahabatmu yang sudah dijamin masuk surga. Kira-kira nih di antara yang duduk yang masuk surganya paling belakangan siapa? Nah, kemudian Rasulullah menyampaikan, tuh Abdurrahman bin Auf saat itu disampaikan. Kenapa Abdurrahman bin Auf? Karena Abdurrahman bin Auf hartanya banyak. Sehingga banyak dihisap dulu. Nah, Abdurrahman bin Auf mendengar seperti itu akhirnya takut dengan kekayaannya. Segala kekayaan yang ia miliki, ia bagikan. Bahkan sampai apa? Dia nggak butuh, dia keluarkan duit untuk apapun dikeluarkan. Namun namanya orang sudah dikaruniakan kekayaan, akhirnya kaya tetap. Sampai ada titik di mana apa? Ingin membuang uangnya. Mencari pedagang-pedagang yang sedang bangkrut. Ada pedagang kurma, saya mencari kurma busuk, kurma yang sudah nggak layak layak makan, dibelilah. Padahal orang aja udah nggak beli, dia beli dengan harapan apa? Menolong orang tersebut, dibagi hartanya, karena dia takut memiliki harta yang banyak. Nah, subhanallah teman-teman, kurma-kurma busuk yang ada di pasar dibeli semua sama beliau. Bukannya uangnya habis, ternyata uangnya tambah. Singkat cerita, ada pedagang dari negeri lain datang ke Tanah Arab. Waktu itu nanya, ada nggak kurma busuk? Saya lagi nyari kurma busuk dengan jumlah yang banyak. Ternyata kurma yang busuk dengan harapan dia membantu orang lain, ternyata dari kurma yang busuk itu justru ia dapatkan yang lebih banyak lagi uangnya. Tuh teman-teman. Jadi hayu kita sama-sama latih diri kita. Yang diminta itu bukan rizki, namun yang diminta cukupkan dari yang halal. Dicukupin. Buat umroh cukup. Ya, buat haji cukup, buat sedekah cukup, buat sodakoh cukup, buat santunan anak yatim cukup, buat wakaf cukup, buat segala kebaikan diberikan kecukupan. Gak punya kendaraan cukup, kendaraan untuk ibadah. Gak punya sepeda motor cukup, beli sepeda motor untuk ibadah. Dicukupkan semuanya. Makanya kalau minta, bukan minta ya Allah, luaskanlah rizki hamba. Ya rizki udah luas teman-teman, tinggal kitanya syukur gak? Kita minta luas namun dikasih rizki, nggak pernah diluasin rizkinya. Ini gimana mau luas? Makanya kita mohon, ya Allah, hamba mohon kepadamu, cukupilah hamba dari rizkimu yang halal. Hamba mohon
kayakanlah hamba dengan amal, kayakan hamba dengan ilmu, kayakan hamba dengan karuniamu. Kalau 4 doa ini diijabah oleh Allah, dicukupkan segala rizkinya, dikayakan dengan amalnya, dikayakan dengan ilmunya, dikayakan dengan karunianya. Dia akan menjadi orang yang hebat. Apa yang terucap bisa merubah dari keburukan menjadi kebaikan. Apa yang terlihat bisa menjadi doa-doa baik. Ketika ada orang sedang berdoa, dia menengadahkan kedua tangannya di atas, bisa jadi menjadi asbab ijabahnya doa. Dahsyat orang-orang seperti itu. Mau jadi orang yang kayak gitu? Makanya hayu di-upgrade. Di-upgrade. Ya. Tangannya bisa menjadi perantara kebaikan. Jangan kaget kalau nanti didatengin binatang-binatang sakit. Jangan kaget. Tiba-tiba ada binatang sakit, entah kucing sakit atau apa sakit gitu. Kemudian muncul rasa kasihan, ya Allah, hamba mohon karuniakan sembuh pada binatang ini. Dipegang tanpa rasa jijik. Boleh jadi itu asbab sembuhnya binatang tersebut. Karena siapa yang menuntun binatang tersebut datang ke yang mendekati Anda? Siapa? Ya. Jangan kaget kalau nanti berjumpa dengan orang-orang yang tiba-tiba minta tolong. Jangan kaget. Jangan kaget kita kemanapun kita menjadi perantara kebaikan bagi yang lain. Jangan kaget. Bahkan bisa menjadi perantara hidayah bagi yang lain. Jangan kaget. Kemanapun pergi akan senantiasa menjadi amal baik. Bahkan apa? Pohon-pohon, rumput-rumputan. Adanya kita jadi kebaikan bagi mereka. Karena setiap kali kita pergi, kita berdoa, ya Allah, hamba mohon kepadamu. Izinkan hamba ridhoi hamba untuk melakukan perjalanan menuju, disebut nama tempatnya. Hamba mohon ya Allah jadikan perjalanan ini kebaikan keberkahan untuk diri hamba, kebaikan keberkahan pula untuk alam semestamu, untuk seluruh makhlukmu, baik yang nyata maupun yang goib, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, wabil khusus kepada seluruh ahli kubur sepanjang jalan yang hamba lewati, setiap tempat yang hamba singgahi. Kemanapun pergi, angin yang mengenai dirinya, anginnya sudah didoakan kebaikan. Rumput yang ada di sekitar sepanjang jalan, rumputnya sudah didoakan kebaikan. Pohon-pohon yang ada di pinggir jalan, pohonnya sudah dikebaikan. Bahkan tanpa sengaja pandangan kita melihat makam, makamnya sudah didoakan. Bahkan kita istirahat, kita singgah, kita hanya sebatas duduk di rest area, tempat duduknya sudah didoakan, pedagangnya sudah didoakan. Itulah orang yang kaya dengan amal. Yuk teman-teman, kayakan kita dengan amal. Yuk, kayakan kita dengan amal. Karena amal inilah yang akan menentukan kedudukan kita di akhirat. Coba kalau kita hidup seperti itu, indah nggak hidupnya? Kalau hidup kita seperti itu, indah nggak hidupnya? Ya. Indah nggak kira-kira kalau hidup seperti itu? Indah banget pasti hidupnya. Pasti indah sekali hidupnya. Makanya hayu teman-teman, latih diri kita sedikit demi sedikit. Indahkan hidup kita seperti itu. Ya, indahkan. Jadi Allah titipkan masalah, ingat dengan Allah. Allah yang menitipkan masalah. Tugas saya bukan untuk memikirkannya. Tugas saya adalah bertawakal kepadanya, mohon pertolongannya, mohon perlindungannya, mohon agar dikuatkan untuk melewatinya. Nah, itu kalau orang udah paham, kaya akan ilmu. Kalau orang belum punya ilmu, ada masalah dipikir terus-menerus. Sehingga apa? Dari pikiran itu muncul penyakit asam lambung, muncul penyakit berdebar-debar hatinya, muncul kegelisahan dalam hidupnya. Kenapa? Minimnya ilmu, ada masalah cuma dipikir. Namun nggak ada tawakalnya. Makanya Pak, bukannya selesai masalahnya, justru muncul penyakit-penyakit. Datang pagi takut, datang siang takut, datang malam takut, kecemasan melanda, mandi takut, ketemu angin takut, ketemu banyak orang takut. Kenapa? Minimnya ilmu. Sehingga ada masalah, bukannya ia bertawakal, adanya masalah hanya untuk dipikirkan. Adanya masalah bukan menjadi pijakan lebih dekat kepada Allah, adanya masalah ditaruh di pundak sebagai beban hidup. Kalau ada masalah dijadikan beban hidup, satu akan melahirkan kufur. Karena Pak, nanti ujung-ujungnya ngeluh. Ya Allah, gini-gini amat hidup teh. Lah, ya Allah, kapan masalah ini berakhir? Kapan ujian ini berakhir? Nah, kalau masalah dijadikan beban hidup, ya sulit untuk bahagia. Karena namanya orang dikasih beban, belum tentu semua orang kuat. Meskipun Allah sudah ngasih tahu, Allah tidak akan menguji suatu kaum melebihi batas kemampuannya. Yuk, berarti kalau ada masalah, jangan jadikan beban hidup, namun jadikan pijakan hidup. Karena apa? Masalah kita saat ini, andaikan masalah itu dijadikan pijakan hidup, masalah kita saat ini akan menjadi kekuatan kita di masa depan. Ya, karena masalah kita saat ini bisa menjadi kekuatan untuk kita di masa depan. Makanya masalah itu jangan dijadikan beban hidup,
masalah itu dijadikan pijakan hidup. Adanya masalah, jadikan pijakan bertambah dekatnya kita kepada Allah. Adanya masalah, dijadikan pijakan agar semakin taatnya kita kepada Allah. Ya, itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jangan jadikan masalah itu beban hidup, jadikanlah masalah itu pijakan hidup. Semakin banyak masalah, semakin banyak pijakan anak-anak tangga untuk kita lebih dekat kepada Allah. Itu. Jadi kalau kita mempraktekannya seperti itu, insya Allah jauh dari penyakit-penyakit, apalagi asam lambung, penyakit GERD, panic attack, anxiety, penyakit yang sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Ada penyakit yang namanya wahan. Wahan itu apa? Berawal dari ubud dunia, kecintaannya kepada dunia, berujung pada ketakutan akan kematian.